Oke, halo, selamat malam semua. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Oke, hmm, mana ya? Oke, oke. Hari ini kita mulai lagi ya kelasnya BSUTS. Untuk nilai UTS-nya sudah saya periksa ya kemarin ya. Sudah bisa dilihat di e-learning, cuma belum saya input nilainya. BTW itu nilainya belum final ya. Nilai praktikumnya belum dimasukkan. Nanti diupdate secara manual di si akad. Oke, biasa habis UTS kita langsung on progress untuk proyek ya. Ini cuma 4 kelompok ya. Jadi 20-20-nya sepertinya sampai UTS tidak ada yang tereliminasi ya. 20-20-nya kemarin ngumpulin ujian ya, harusnya proyeknya bisa selesai semua ya untuk 20 orang ya. Oke, mau buka absen dulu sebentar. Disiapkan 21. Tapi pesertanya 20, gimana ya? Yang benar yang mana nih? Satu lagi goib. Nanti sambil jalan absennya ya. Kita bahas sedikit soal tugasnya ya. Kemarin sudah sampai di konsep kedua ya. Jadi kalian menerapkan langsung dari konsep existing ya. Jadi nanti tugasnya dilanjutkan di minggu ini. Kalian mulai cicil untuk desain front end-nya ya, di tampilannya gitu ya. Sampai di pertemuan 12 seharusnya bisa sampai di replikasi data ya. Jadi setiap minggu nanti tugasnya bertahap gitu ya untuk bisa dijalankan ya. Jadi kalian mulai untuk ngoding ya, untuk cicil programnya dari front end ya sampai ke back end. Ya, mungkin saya mau review lagi beberapa tugas yang terakhir ya. Kemarin desainnya belum dibahas ya. Oke, kita mulai random aja. Beda. Oke, pertama tentang manajemen arsip ya, kelompoknya Irfan sama Azril. Ini kemarin kita ngomongin arsip ya, harusnya sudah dibenerin konsepnya ya. Jadi arsipnya lebih ke manajemen dokumen ya. Ini fiturnya ada approval, manajemen pengguna, arsip pencarian, pengelola meta arsip, verifikasi, penyimpanan prediskripsi. Mungkin arsitekturnya bisa dirubah ya. Ini mirip
konsep di publikasi saya mungkin bisa digambarkan ulang untuk arsitekturnya. Oke, ini konseptualnya masih bersifat sementara ya. Jadi kalian nanti sambil ngoding bisa aja tabelnya nanti bertambah ya. Jadi nanti bisa diupdate lagi untuk tabelnya ya. Jadi bisa aja nanti pas berjalan ternyata tabelnya bisa ada 10 gitu ya. Jadi nanti menyesuaikan aja. Jadi nanti konseptualnya di-update ya. Kalau misalnya pas ngoding itu ternyata tabelnya lebih dari 5 gitu ya. Jadi harus di-update menyesuaikan dengan aplikasi. Oke, ini data yang didistribusikan udah ada. Jadi ada distribusi data otomatis, failover, synchronization ya. Untuk skema arsitekturnya ya, so far is good. Cuman tadi yang di atasnya perlu diupdate ya untuk skemanya karena kita menyesuaikan untuk risk features-nya nih ya. Jadi usernya kalau ada 3 berarti digambarkan 3. Oke, bisnis prosesnya ini BPM-nya tentang surat ya, yang tentang manual. Ini yang diusulkan. Nah, I think ini udah pakai sistem ya, jadi yang mengajukan dari mahasiswa ke admin gitu ya, admin ke kaprodi ya, kaprodi atau dekan gitu ya. Karena kalau suratnya di Fasilkom cuman yang menyetujui itu kaprodi sama dekan ya. Nah tapi jenis suratnya itu yang banyak, jadi misalnya surat tentang persetujuan beasiswa atau surat keterangan mahasiswa aktif gitu ya. Jadi submit surat permohonannya yang dia banyak tuh, surat permohonan magang dan sebagainya gitu ya. Bedanya di situ aja. Export domain self, oke. User access role-nya, menu edit, arsip, menu pengaturan. Jadi nanti ada tiga kampus, jadi nanti simulasinya dari mahasiswa 3 kampus gitu ya ceritanya ya. Ngajuinnya ke fakultasnya di administrator utama. Oh, jadi bisa dosen lain juga ya. Oh, ini mungkin untuk skripsi gitu ya. Kalau maksudnya jadi nggak sesuai dengan ini ya. Mungkin nanti bisa diklasifikasi aja mungkin di programnya. Di surat permohonan nih ya, apakah itu nanti surat ke minta permohonan magang gitu atau minta persetujuan skripsi gitu ya. Jadi dosennya nanti ada role-nya juga nih, dia kaprodi, dia dekan atau dia dosen biasa gitu ya. Ini bikin BPMN-nya jauh amat nih garisnya. Jadi kebutuhan surat request, ngirim surat, bikin surat approval, surat bisa digunakan. Jadi kalau bikin use case tuh dia langsung menunya aja. Jadi misalnya dia bisa login gitu ya. Mengelola data user ini nggak usah nih. Terus apalagi misalnya mengelola arsip gitu ya. Mahasiswa mengajukan surat gitu ya, nanti ke fakultas mengelola arsip, nanti di extend ke dosen untuk approval gitu. Jadi kalau use case gitu, jadi langsung to the point ya. Jadi ini nggak usah
Ini nggak usah nih. Nah, jadi dia lebih kita gambarkan ada login, ada menu apa gitu ya, sesuai dengan ini ya di user access yang tadi. Bisa menu login, bisa manajemen pengguna, manajemen arsip, menu laporan gitu ya. Mahasiswa bisa ngunggah arsip, bisa cari arsip, dosen bisa approval arsip ya gitu ya. Jadi bulat-bulatnya ngikutin dengan user requirement. Ininya nggak usah ya, karena kalau ngomongin add user atau edit user, update user itu nantinya adanya di activity diagram. Ini dia nggak usah diceritain seperti ini. Ya. Baik, Pak. Dibenerin ya. Siapa? Client application database server oke. Versi pencarian arsip. Ini kenapa ada dua arsipnya? Database arsip, dokumentasi arsip. Mungkin ini input, ini output kali ya. State chart. Saya kayaknya mintanya nggak sampai state chart ya. Kemarin mintanya sampai state chart ya. Surat, oke. Oke, nanti dilanjutkan ya ke aplikasinya ya. Baik, Pak. Dokumennya rapi. Ini nih ganti nih. Nah, disesuaikan dengan aplikasinya. Jadi kliennya ada 3 misalnya. Terus pakai RESTful atau pakai apa gitu. Nanti dia connect ke server, database-nya ada utama sama sub. Oke, ini udah much better ya dibanding kemarin. Oke, mau nanya? Kamu database 3 banyak amat. Oh iya jadi masuk tadi. Jadi klien kan user, misalnya ada dosen, admin sama dosen gitu ya, mahasiswa sama dosen gitu ya. Kan dia ke akses aplikasi gitu ya, terus dia di situ connect ke server, nanti servernya itu dia connect ke database apa, database-nya misalnya pakai MySQL, di bawahnya replikasi gitu. Kalau misalnya di sini ada 3 berarti di sini 3. Kalau kamu bikin replikasinya 2, berarti di sini satu replikasi lagi gitu. Jadi ketiga gitu. Gitu ya. Ini gambarnya pakai Draw.io. Bisa nggak pakai Draw.io-nya? Jadi kalian bisa tuh bikin pakai Draw.io. Bisa, Ya. Pak, itu kita buat pakai Draw.io. Ikonnya diganti ya. Siapa? Nanti kita revisi. Monitoring Makasih, Pak. Iya ya. Sama saya lanjut yang ke lainnya. Joshua Mada Dita RG Hafiz. Desain ini apa nih? Ini arsitekturnya presentation layer, application layer, data layer. Presentation layernya client, RESTful. Application layernya ada web server. Ini modulnya, oke. Database-nya ada master sama sub. Bisa bikin kayak gini ya modelnya. Jadi depan itu user, terus application itu modulnya ada apa aja, terus backend-nya ada database-nya. Tapi ini harusnya ada server ya, server terus ke database gitu ya. Ini application layer kan dia ada modulnya ada apa aja.
employee, admin, sama employee sama admin aja ya. Sama Microsoft, JBMS pakai MySQL, oke. Itu make sense ya, nggak ada yang aneh-aneh ya. Kemarin ada yang aneh-aneh tuh, udah oke nih. Woi, fungsionalnya buset. Banyak juga ya. Validasi karyawan, ada dashboard, job training, feedback, admin validasi. Berarti hasil akhirnya adalah sertifikat kan ya? Sertifikat pelatihan ya, kok sertifikatnya nggak ada ya? Ini training kan ya? Harusnya sertifikat kan hasil akhirnya. Mana nih kelompok ini? Iya, Pak. Ya, ini job hasil akhirnya apa di sini nggak ada ya? Langsung feedback ya, feedback sama evaluasi feedback gitu ya. Harusnya kan langsung udah nih, udah selesai gitu ya. Dia ada apa ujiannya atau apa gitu ya. Terus hasil akhirnya adalah sertifikat gitu ya. Jadi setelah feedback adalah sertifikat gitu. Wih, ini use case-nya mau tawuran apa gimana? Field training, job list training, lihat feedback, terima sertifikat, ini ada nih. Kenapa di sininya nggak ada ya? Harusnya di bawahnya ada deh sertifikat. Monitoring training, manajemen report, atur jadwal pelatihan, evaluasi, manajemen sertifikasi, manajemen data karyawan. Oke. Di atasnya dibenerin, ditambahin sertifikat. Ini ceritanya udah ada halnya di sini. Di atasnya ceritanya nggak ada. Harusnya kalau evaluasi itu dia cuman isi kuesioner aja. Jadi apakah pelatihannya sesuai? Ya, tidak gitu. Kita 3 pertanyaan, habis itu submit baru dia keluar sertifikatnya. Terus training, detail training, mungkin ini daftar training kali ya, bukan ikut training kali ya. Daftar training, lihat feedback, dapat sertifikasi. Oke. Bahasanya berarti ikut itu maksudnya daftar kali ya, atau partisipasi gitu ya. Berarti dia data pelatihan gitu. Training, lalu data terkait featuresnya tuh kelihatan lagi. Oke. Certification in relation, download certification, oke. Deployment, employee training, certification, evaluation. Application itu dia ada server ya, itu sama database, jadi satu. Database ternyata misah ya. Oke. Itu ini feedback ya, 2 ini. Oke. Komponennya notification reporting, employee, notification log, training. Oke.
State chart. Dashboard course mengikuti training, verification, menghasilkan evaluasi, mendapatkan sertifikasi. Oke, ini jelas ya. Berarti yang daftarin course-nya dari admin atau dari karyawan ya? Daftar trainingnya dari karyawan sendiri atau dari admin yang daftarin ya? Dari admin, Pak. Jadi nanti di karyawan dia cuma ngelihat, oh saya ikut training ini gitu ya? Betul. Oke. Activity-nya ini kok pecah ya activity-nya ya? Kopinya nggak bener ya? Cancel, latihan, oke. Here is a record, registered for training. Oh, sebentar ya. Ini kok bisa validasi? Maksudnya dia bisa nolak atau enggak ya trainingnya ya? Dashboard, view course, register for training. Tadi katanya di admin. Jadi di admin atau di karyawan nih?